Bayangkan kamu bangun setiap 2 jam, di tengah malam, buru-buru ke kamar mandi. Capek banget ya. Rasanya seperti siklus yang nggak ada habisnya. Hari demi hari, kamu kelelahan karena kurang tidur. Ini bukan cuma soal kenyamanan loh. Bagi banyak orang, sering buang air kecil di malam hari, yang disebut nokturia, bisa jadi tanda masalah kesehatan yang lebih serius, seperti diabetes. Nah, ternyata nokturia itu nggak selalu harus kamu hadapi dengan obat-obatan. Ada cara alami dan sederhana untuk bantu menguranginya. Salah satunya lewat 3 vitamin penting yang bisa kamu konsumsi setiap hari. Di sini, kita akan bahas 3 vitamin tersebut dan bagaimana mereka bisa bantu kamu tidur lebih nyenyak tanpa gangguan kamar mandi tengah malam. Pertama, vitamin D. Biasanya dikenal karena manfaatnya buat tulang, tapi ternyata vitamin D juga punya peran penting dalam fungsi kandung kemih. Di dalam kandung kemih kita, ada reseptor untuk vitamin D. Kalau kamu kekurangan vitamin D, itu bisa bikin fungsi kandung kemih jadi nggak optimal. Akibatnya, kamu jadi lebih sering ke kamar mandi, terutama di malam hari. Vitamin D juga bantu jaga kekuatan otot, termasuk otot-otot yang ngatur proses menyimpan dan melepaskan urin. Kalau otot-otot ini lemah, kamu jadi nggak bisa nahan pipis terlalu lama. Cara alami dapetin vitamin D. Cukup luangkan waktu 15-20 menit di bawah sinar matahari tiap hari. Bisa juga lewat makanan seperti ikan berlemak, salmon, makarel, kuning telur, dan susu atau sereal yang diperkaya. Kalau masih kurang, suplemen vitamin D bisa jadi solusi. Kedua, magnesium. Ini mineral yang tenangin otot dan saraf. Fungsinya penting banget buat ngatur kontraksi otot kandung kemih dan juga kontrol sinyal saraf yang ngasih tahu kapan kamu harus buang air kecil. Kalau kamu kekurangan magnesium, otot kandung kemih bisa jadi terlalu aktif. Magnesium juga bantu meredakan kejang saraf yang bisa bikin kamu merasa mendesak harus ke kamar mandi. Padahal belum tentu kandung kemihnya penuh. Cara alami dapatkan magnesium: sayuran hijau kayak bayam dan kangkung, kacang-kacangan, biji-bijian, labu, bunga matahari, dan biji utuh seperti quinoa atau beras merah. Kalau dari makanan belum cukup, kamu bisa pakai suplemen. Ketiga, vitamin C. Biasanya dikenal buat jaga daya tahan tubuh, tapi vitamin C juga punya efek antiinflamasi yang penting banget buat kandung kemih. Kadang, kandung kemih mengalami peradangan yang bikin kamu merasa harus pipis meski belum penuh. Vitamin C bantu redakan peradangan itu, juga bantu produksi kolagen yang bikin kandung kemih tetap kuat dan fleksibel. Seiring bertambah usia, produksi kolagen berkurang, dan itu bisa bikin kandung kemih lemah. Dengan konsumsi vitamin C, kamu bantu kandung kemih tetap berfungsi dengan baik dan bisa menampung urin lebih lama. Makanan tinggi vitamin C antara lain buah jeruk, stroberi, blueberry, paprika, dan berar dan brokoli kerap. Dan lagi-lagi, kalau dari makanan aja belum cukup, suplemen bisa membantu. Tapi vitamin aja nggak cukup. Kamu juga perlu gaya hidup yang mendukung kesehatan kandung kemih, seperti kurangi minum cairan beberapa jam sebelum tidur, hindari kafein dan alkohol di malam hari, angkat kaki sebelum tidur untuk mengurangi penumpukan cairan, jaga berat badan sehat, latih otot dasar panggul, misalnya dengan senam Kegel. Kombinasi dari vitamin yang tepat dan perubahan gaya hidup kecil ini bisa bantu kamu mengurangi nokturia, meningkatkan kualitas tidur,
dan tentu aja bikin hari-harimu jadi lebih segar dan produktif. Jadi, dari semua yang kamu pelajari hari ini, apa satu hal yang paling ingin kamu coba? Apakah mulai rutin berjemur untuk dapat vitamin D? Atau mungkin mau tambah sayur hijau untuk magnesium? Share di komentar. Siapa tahu pengalamanmu bisa bantu orang lain juga. Terima kasih sudah menyimak cerita ini. Kalau menurut kamu bermanfaat, jangan lupa bagikan ke yang lain dan sampai ketemu di cerita selanjutnya.